Istri yang harus rela dimadu dengan sahabatnya sendiri. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Yuni yang sedang melakukan ritual di tepi laut. Dia melakukan itu untuk memikat seorang laki-laki yang sudah beristri. Yuni meminta dukun itu agar membuat laki-laki itu jatuh hati kepadanya. Akan tetapi jangan menyakiti istrinya. Terlihat Yuni ditemani oleh ibunya. 1 tahun kemudian di daerah Jogja, di sebuah rumah sedang ada acara 7 bulanan kehamilan Yuni bersama dengan Anton suaminya. Acara mitoni dilakukan agar ibu dan anak yang dikandung sehat dan selamat sampai lahiran. Acara mitoni berlangsung secara megah dan meriah. Yuni adalah istri kedua dari Anton. Sebenarnya Anton sudah menikah dengan perempuan bernama Nuri. Hubungan Anton dan Nuri awalnya baik-baik saja, tetapi Nuri sempat mengalami keguguran, sehingga sampai saat ini belum dikaruniai anak lagi. Malam harinya Nuri datang ke rumah Yuni. Ternyata mereka tidak satu atap demi keharmonisan rumah tangga mereka. Nuri datang membawakan masakan yang ia buat untuk Yuni. Nuri nampak perhatian kepada Yuni dan juga pada janin yang ada di dalam kandungan Yuni. Tidak lama mereka ngobrol. Malam itu terlihat akan turun hujan. Anton pun mengantar Nuri pulang ke rumahnya, sementara Yuni menunggu di rumah. Setelah kedatangan Nuri, Yuni dimarahi ibunya. Dia bilang jangan terlalu percaya kepada Nuri. Namun Yuni menenangkan ibunya, karena dia sudah mengenal Nuri sejak lama. Jadi dia yakin Nuri tidak akan berbuat jahat kepadanya. Sesampainya di rumah Nuri, Anton ingin segera pulang. Namun Nuri menawarkan Anton untuk mampir ke rumahnya dulu. Anton berusaha menjadi suami yang adil. Ia pun memutuskan untuk mampir sebentar ke rumah Nuri. Setelah Anton masuk ke rumah, Nuri langsung membuat kopi untuk Anton. Saat Nuri sedang membuat kopi, tak sengaja sendoknya terjatuh dan terlihat ada sosok yang menyeramkan. Setelah membuat kopi, Nuri langsung menyuguhkan kepada Anton. Ketika Anton meminum kopi, dia mendengar suara yang berjalan di plafon rumah. Namun Nuri bilang dia tak mendengar suara apapun. Karena hari akan hujan, Nuri meminta Anton untuk menemaninya karena dia takut sendirian. Sementara itu, Yuni di rumah menunggu Anton yang tak kunjung pulang. Ia pun memutuskan tidur duluan. Yuni langsung terlelap tidur. Scene lalu pindah ke masa lalu. Yuni sahabatan dengan Nuri. Yuni juga dikenalkan dengan Anton. Ternyata mereka bertiga dulu satu kampus. Dulu, Anton dan Nuri memang sudah pacaran. Saat Yuni sedang ngikutin Anton dan Nuri, tiba-tiba leher Yuni seperti terasa tercekik. Namun ternyata Yuni sedang bermimpi. Yuni bergegas melihat lehernya di kaca, dan ia merasakan sesuatu yang aneh. Yuni menenangkan dirinya dan menuju ke dapur. Di sana ia makan masakan yang dibawa oleh Nuri. Ketika sedang makan sendirian di meja, tiba-tiba ia dihampiri oleh sosok yang menggunakan tusuk konde. Secara perlahan sosok itu terus mendekati Yuni. Kemudian Yuni merasakan seperti ada yang bergerak di perutnya, dan hal itu sangat menyakitkan. Pintu seketika terbuka dengan sendirinya. Lalu Yuni memanggil ibunya, namun tak ada jawaban, karena ibu Yuni sudah tertidur pulas di dalam kamarnya. Yuni yang ketakutan bergegas menuju kamarnya, dan ketika ia sudah di atas kasur, ada sosok Anton masuk ke kamar. Sosok itu naik ke ranjang, lalu meremas perut Yuni. Karena kesakitan, Yuni langsung beranjak dari kasur dan membuka jendela. Yuni menoleh ke arah belakang, dan ia melihat sosok itu tersenyum ke arahnya. Setelah jendela terbuka, Yuni melihat Anton baru saja pulang. Ketika Yuni melihat ranjang, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ketika Anton baru masuk ke dalam rumah, ia langsung ditegur oleh mertuanya karena dia pulang larut malam dan meninggalkan istrinya yang tengah hamil besar sendirian. Setelah Anton masuk ke rumah, ibunya Yuni menemukan benda terbungkus kain kafan yang berisikan tanah dan juga tulang. Dia pun sadar kalau itu adalah kiriman dari orang yang ingin berbuat jahat. Keesokan paginya, saat Yuni dan ibunya sedang sarapan, ibunya mengingatkan Yuni agar selalu hati-hati karena merasa ada yang aneh di rumah itu. Belum selesai berbicara, Yuni tiba-tiba merasa sangat mual. Ia pun langsung berlari ke toilet untuk memuntahkan makanan. Hal mengejutkan pun terjadi. Yuni justru muntah paku dan juga darah. Yuni teriak memanggil ibunya, dan saat ibunya datang, sudah tidak ada lagi paku ataupun darah di wastafel. Lalu ibunya menelpon Anton agar mengantar Yuni ke rumah sakit untuk mengecek kandungannya. Setelah dicek, ternyata kandungan Yuni baik-baik saja. Setibanya di rumah, sudah ada Budi Anton yang sejak tadi menunggu di depan rumah. Melihat Budi Anton, Yuni seketika marah karena ia tidak senang dengan budinya itu. Karena sejak pertama mereka menikah,
Budi Anton tidak suka kepada Yuni, sehingga Yuni marah kepada Anton karena tidak memberitahukannya terlebih dahulu jika Budi akan datang ke rumah. Ketika mereka berdebat, ada telepon dari Nuri. Ternyata malam itu jatahnya Anton untuk tidur di rumah Nuri. Anton pun bilang kalau dia tidak bisa ke rumah Nuri karena Yuni sakit. Mendengar kabar Yuni sakit, Nuri pun ngobrol dengan Yuni. Dia pun bertanya keadaan kandungan Yuni. Keesokan harinya, Nuri datang ke rumah Yuni untuk memberikan jamu. Namun di sini Nuri cuma sebentar dan langsung pamit pulang. Saat Yuni ke toilet, dia terkejut melihat Bude sedang mengambil suatu barang di atas jendela kamar mandi. Ternyata, barang yang Bude ambil adalah sebuah kain rajah. Malam pun tiba, suasana rumah nampak sepi. Perut Yuni terasa sakit lagi. Lalu ia memanggil ibunya tetapi tidak ada jawaban. Yuni berusaha menutup jendela. Dia sangat terkejut karena melihat sosok wanita berkonde yang secara perlahan mendekati dirinya. Melihat sosok itu, Yuni ketakutan lalu berusaha kabur. Yuni terus berteriak meminta tolong. Saat sedang terpojok, tiba-tiba lemari di sampingnya terjatuh. Beruntung tidak menimpa dirinya. Sosok wanita itu terus berusaha menghampirinya. Lalu sosok itu memegang perut Yuni yang tengah hamil. Yuni yang ketakutan terus berteriak. Tak lama datang Bude menghampirinya karena ia mendengar teriakan Yuni. Supaya lebih tenang, Bude memberikan Yuni segelas air minum. Namun setelah minum, Yuni malah muntah lagi, dan kali ini keluar darah dan juga rambut dari mulutnya. Yuni jadi pucat dan ketakutan karena kejadian tadi. Bude berinisiatif membuatkan segelas teh hangat supaya Yuni merasa lebih tenang. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Yuni. Setelah itu, Bude bercerita kepada ibu Yuni kalau ada yang ingin berbuat jahat kepada Yuni. Tak lama Anton pulang dengan membawa makanan dari Nuri. Mertuanya memberitahu Anton kalau tadi ada sesuatu yang terjadi pada Yuni. Anton pun bergegas ke kamar untuk mencari Yuni. Anton melihat Yuni ada di pojok kamar, seperti sedang kerasukan. Yuni mulai menari dan berjalan di atas dinding. Anton yang melihat kejadian itu, seketika berteriak memanggil ibu mertua dan juga budinya. Di sini, ibu Yuni dengan lantang bertanya siapakah sosok yang sedang merasuki anaknya. Namun seketika Yuni pingsan. Sedangkan di rumah Nuri, ia kedatangan tamu yaitu ibunya. Belakangan ini sang ibu terus kepikiran dengan Nuri. Tangis Nuri pun seketika pecah di pangkuan sang ibu. Bagaimanapun juga dia adalah perempuan. Dia tak suka cinta suaminya dibagi dengan orang lain. Di sisi lain, ibu Yuni mendatangi sebuah tempat tersembunyi. Ternyata tempat itu adalah rumah dukun yang ada di awal film tadi. Ia mendatangi dukun itu karena khawatir dengan keadaan Yuni. Dia juga mencari tahu siapa yang mengganggu anaknya. Dukun itu pun memberi sebuah jimat penangkal. Setibanya di rumah, ibu Yuni menaruh jimat di atas lemari. Bude diam-diam mengintip apa yang dibawa oleh besannya. Sementara itu, sang dukun yang masih mencari tahu tentang sosok yang telah mengganggu Yuni, seketika terkejut karena sosok berkonde itu langsung datang menghampirinya. Dukun itu langsung dikirim ke Balikpapan oleh sosok Nyai Konde. Sedangkan di rumah, ibu Yuni didatangi sosok Nyai Konde. Sosok itu menyakitinya dan membuat ibu Yuni seketika lumpuh. Yuni yang mendengar teriakan ibunya langsung menuju ke kamar ibunya. Di sana dia melihat Bude. Lalu Yuni menuduh kalau Bude telah menyakiti ibunya. Yuni semakin yakin jika Bude lah yang selama ini telah menyantet keluarganya. Tak lama, Anton pulang dan melihat Yuni marah-marah pada Budenya. Anton langsung menenangkan istrinya, karena Anton yakin Budenya tidak mungkin berbuat jahat kepada keluarganya. Setelah itu seorang dokter dipanggil ke rumah untuk memeriksa keadaan ibu Yuni. Dokter bilang kalau ibu Yuni mengalami stroke. Keesokan harinya, Bude memutuskan untuk pulang karena Yuni tidak suka kepadanya. Siang harinya, Nuri datang ke rumah Anton karena permintaan Yuni agar ada yang menjaganya dan menemaninya. Karena hari itu Anton akan pergi dinas ke luar kota. Kini Nuri disuruh untuk menjaga Yuni dan mertuanya. Anton yang akan segera pergi dinas berpamitan dengan kedua istrinya. Dia berpesan agar mereka berdua saling menjaga satu sama lain. Belum lama Anton pergi, perut Yuni mulai terasa sakit kembali. Lalu Nuri membantu Yuni ke kamarnya untuk istirahat. Setelah istirahat sebentar, perut Yuni mulai baikan. Karena ibunya belum makan, Yuni ingin membuatkan bubur untuk ibunya. Ia lalu bergegas ke dapur. Namun Nuri bilang kalau Yuni sebaiknya istirahat dan dia yang akan membuatkan bubur. Saat Nuri memotong sayur, terdengar suara pisau yang sangat kencang. Yuni melihat Nuri memotong jarinya sendiri. Kemudian dengan wajah menyeramkan, tanpa basa-basi, Nuri menusuk perut Yuni.
Tetapi itu hanya halusinasi Yuni saja. Saat tersadar, Yuni merasa takut jika apa yang dihalusinasikan tadi terjadi secara nyata. Namun hal itu tiba-tiba berulang lagi. Tapi lagi dan lagi, itu hanya halusinasi Yuni saja. Setelah bubur jadi, Yuni menyuapi ibunya bubur buatan Nuri. Sementara itu Nuri membuatkan minum. Ketika sedang makan, ibunya seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa berbicara. Perut Yuni tiba-tiba terasa sakit kembali, dan ia segera mencari Nuri. Tetapi Nuri tak menyaut, dan dia sedang berbicara dengan seseorang. Namun tak lama Nuri menghampiri Yuni lagi. Selesai membuatkan jamu, ibu Yuni seperti ketakutan dan seakan berkata kepada Yuni untuk tidak meminum jamu yang dibuatkan Nuri. Namun karena Yuni tidak mengetahui apa yang ibunya bicarakan, Yuni meminum habis jamu yang dibuat Nuri. Saat ibu Yuni akan tidur, ia terkejut karena melihat sosok Nyai Berkonde yang selama ini telah meneror keluarganya. Dan ternyata sosok itu adalah Nuri. Lalu Nuri mendatangi ibu Yuni dan bilang kalau dia mengetahui jika Yuni telah bermain dukun untuk merebut Anton. Tak lama Yuni datang dan Nuri seketika bersikap baik kepada ibunya. Setelah itu Nuri pamit pergi. Yuni pun kembali ke kamarnya dan ia merasakan sakit pada perutnya lagi. Seketika badan Yuni melayang dan terjadi sesuatu di luar nalar, yang mana bayi yang tadinya berada di perut depan seketika berpindah ke arah punggung. Kasur pun kotor dengan noda darah. Yuni merasa sangat ketakutan. Dengan sekuat tenaga Yuni mencoba merangkak keluar dari kamar. Ia pun ditemukan oleh Nuri. Dengan santuy Nuri menenangkan Yuni. Di sini Yuni terus menangis karena kesakitan. Yuni meminta Nuri untuk memanggilkan dokter untuknya. Namun Nuri bilang kalau dokter datang, dokter juga akan takut melihat kondisi Yuni. Di sini Nuri bilang pada Yuni, anak baik kok ngerebut suami sahabatnya sendiri. Disinilah mulai terungkap siapa Nuri sebenarnya. Nuri memang mempunyai niat jahat kepada Yuni, karena Yuni sudah mengambil Anton darinya. Dengan sangat ketakutan, Yuni berlari ke arah telepon berusaha meminta bantuan. Dengan keadaan Yuni yang sangat lemah, dia tak dapat melawan. Secara brutal Nuri mengeluarkan bayi yang ada di punggung Yuni secara paksa, sehingga membuat Yuni seketika tak sadarkan diri. Dengan menggendong bayi di tangannya, Nuri menyeret jasad Yuni ke hadapan ibunya. Ia memperlihatkan kondisi Yuni dan memperlihatkan pula bahwa anak di perut Yuni sudah lahir. Kemudian Nuri membawa tubuh Yuni ke belakang rumah. Ternyata di sana sudah ada liang kubur yang telah disiapkan oleh Nuri. Tubuh Yuni langsung dilempar ke dalam liang kubur. Sementara itu, budinya Anton yang merasa khawatir meminta bantuan seorang ustadz. Sesampainya di sana, Budi terus memanggil nama Yuni, tetapi tak ada suara yang menyaut. Ustadz pun merasa seperti ada yang aneh karena melihat ada darah di lantai rumah. Pak Ustadz mengikuti arah darah itu, dan ia menemukan Yuni dalam keadaan lemah sudah berada di lubang kubur. Pak Ustadz dan Budi bertanya siapa yang sudah berbuat semua itu kepadanya. Yuni berkata bahwa itu semua perbuatan dari Nuri. Tak lama Anton pulang dan melihat rumahnya penuh dengan darah. Ia pun menghampiri Budi dan Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz menceritakan kronologi kejadian. Tak pakai lama, Anton dan Pak Ustadz mencari Nuri. Sosok Nuri sendiri sedang berada di kamar. Lalu Anton dan Pak Ustadz mendobrak pintu kamar. Terlihat Nuri sedang melakukan ritual dengan bayi milik Yuni. Setelah itu iblis merasuki tubuh Nuri, dan Nuri melawan Pak Ustadz. Baku hantam pun terjadi antara Pak Ustadz dan Yuni. Saat baku hantam, tiba-tiba keluar wujud asli dari sosok yang merasuki Nuri. Setelah dibacakan doa, lalu sosok itu seketika menghilang. Nuri kemudian pergi mendatangi kamar Yuni. Nuri ingin menghabisi Yuni, tapi sayangnya yang tertusuk bukanlah Yuni, melainkan suaminya Anton. Akhirnya Anton harus lockout malam itu juga, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan menjadi pelakor ya. See you, jangan lupa subscribe dan selamat lebaran.